Dalam urusan puji memuji ini Imam Al-Ghazali menyebutkan wal madhu yadkhuluhu sittu afat. Dalam perkara puji memuji itu di situ ada masuk 6 bahaya. 6 bahaya. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali menyebutkan perkara memuji ini termasuk min afatil lisan, termasuk bahayanya lisan. Arba'un fil madih wasnatani fil mamduh. Ada 4 bahaya bagi orang yang memuji, ada 2 bahaya bagi orang yang dipuji. Jadi artinya kalau kita hendak tahu mana baiknya memuji lawan kada memuji, lebih baik kada memuji, tapi jangan mencela. Lebih baik kada memuji, karena pada dasarnya memuji itu banyak bahaya. Memuji itu bisa baik, bisa berpahala, banyak syarat-syaratnya. Banyak syarat-syaratnya. Lain hal kita memuji Allah, nah itu suatu kewajiban kita. Kita memuji Rasulullah, itu sudah sunnah Allah. Dalam Al-Quran Allah pun memuji Rasulullah. Ini antara kita, sama-sama kita. Ammal madih, adapun orang yang memuji itu, pal'ula, yang pertama bahayanya annahu qad yufritu, terkadang kaliwatan. Terkadang kaliwatan. Wah, si Din itu baik benar, nah, itu sudah liwat nih tuh. Sudah liwat. Adil banget nih tuh orangnya, itu sudah liwat dah. Annahu qad yufritu, terkadang dia melewati batas. Fayantahi ma'al ifrat ilal kadzib, ujungnya jadi dusta. Itu bahayanya memuji, kaliwatan pujian itu. As-saniyatu, yang kedua, annahu qad yadkhuluhu riya fa innahu bil madhi mudhhirun lil hub wa qad la yakunu mudmiran lah. Terkadang memuji itu bisa dimasuki riya. Nah, memuji itu bisa dimasuki riya. Baik yang dipuji itu orang biasa atau yang dipuji itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang memuji ini bisa riya. Di mana riyanya? Seolah-olah dia memuji itu mencintai, padahal di hatinya belum tentu mencintai. Nah, itu riyanya. Di situ ada nifaknya, ada kemunafikan. Kita memuji seseorang hendak cari nama benar aja dalam hati, padahal kada katuju wada hendak kada dipuji kita ngalih. Itu rajin puji-pujian anak buah lawan atasan hendak kada dipuji bisa dipindahnya kemana ke seorang ini nih. Jadi pada bapak kita yang bijaksana, mana bijaksana, kada dipuji ngalihin urusannya nih. Nah, jadi itu bahayanya. Jadi menampakkan kecintaan tapi menyimpan sebaliknya. As-salisah, yang ketiga, annahu qad yaqul ma la yatahaqqaquhu wa la sabila ilal ittila' alaih. Orang yang memuji itu terkadang mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu pasti, sedangkan tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Contohnya, wah, si Din tuh bersih hatinya. Mana tahu hati orang? Kawalah kita mengetahui hati orang tuh kawalah. Oh, si Din tuh ikhlas orangnya. Ikhlas tuh perkara hati, mana tahu.
dan tidak ada jalan untuk mengetahui itu kecuali Allah. Jadi kita memuji Sidin itu ikhlas, itu kada boleh, nang dipuji pun kada boleh suka, kada boleh itu, karena kita kada tahu sebujurnya. Ar-rabi'ah yang keempat, annahu qad yafrahul mamduh wa huwa zalimun aw fasik wa dzalik ghairu jaiz. Terkadang orang yang dipuji ini orangnya padahal zalim, padahal orangnya fasik sebujurnya di sisi Allah, dan itu tidak boleh. Nah, kita memuji seseorang dengan satu pujian, itu orang baik, itu orang salih, itu orang bersih, padahal orang ini di sisi Allah zalim, di sisi Allah orang ini fasik. Nah, itu satu dosa yang berat bagi kita. Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala yaghdabu idza mudihal fasik. Allah Ta'ala itu marah bila ada orang fasik dipuji-puji, disanjung-sanjung. Dalam riwayat lain mengatakan Allah itu marah bila orang fasik, orang zalim didoakan panjang umur. Orang tuh sudah jelas kezalimannya, kefasikannya, didoakannya pas ulang tahun panjang umurnya. Nah, berarti dia ingin Allah makin banyak dimaksiati. Dia ingin Allah itu selalu dimaksiati. Jadi kada boleh mendoakan orang fasik itu panjang umur, kada boleh. Nah, hendak mendoakan dia, doakan agar dia dapat hidayah, dapat petunjuk. Nah itu 4 perkara bahayanya orang yang memuji. 1, kaliwatan. Yang kedua, bisa ria. Yang ketiga, kada tahu pasti pujian itu bujur kadanya. Yang keempat, siapa tahu yang dipuji itu orang zalim atau orang fasik. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ammal mamduh fayadurruhu min wajhain. Orang yang dipuji itu ada 2 macam bahayanya. Yang dipuji ini 2 macam bahayanya. Ahaduhuma, salah satunya, annahu yuhditsu kibra wa i'jaba. Ini orang begitu dipuji timbul dalam dirinya kesombongan atau ujub. Nah, kita puji, kita sanjung, akhirnya dia sombong, akhirnya dia ujub, gara-gara kita yang memuji ini. Wasani, yang kedua, annahu idza usniya farihabih wa fatara wa radiya an nafsih. Yang kedua, orang yang dipuji ini bahayanya bila dipuji dia gembira dengannya, dia menjadi lemah untuk memperbaiki dirinya, dan dia ridha dengan nafsunya. Orang sudah banyak memuji, di mana-mana orang menyanjung, kita orang baik, kita orang saleh. Nah, itu bisa membuat kita lemah untuk beribadah, karena orang sudah menyanjung, orang sudah memuji kita orang saleh. Lalu beribadah kita bisa lemah, nah, bisa jadi malas karena sanjungan-sanjungan itu. Nah, itu bahayanya bagi orang yang dipuji tadi. Fa in salimal madhu an hadhil afat fi haqqil madih wal mamduh lam yakun bihi ba'sun barubbama kana manduban ilaih. Apabila selamat puji-pujian dari ini bahaya, baik pada yang memuji atau yang dipuji, maka tidak adalah sesuatu yang jahat dengan pujian, bahkan kadang-kadang hukumnya sunat. Kalau kita yakin bahwa yang memuji itu selamat dari bahaya yang 4 tadi, yang dipuji ini pun selamat dari bahaya yang 2 macam tadi, memuji itu bisa jadi sunat, bisa jadi berpahala memuji itu. Walidzalik, oleh karena demikian, asna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sahabah. Disitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau memuji sahabat-sahabat beliau. Sidin puji si fulan, sidin puji si fulan. Karena Nabi kita memuji, jelas beliau kada akan dapat bahaya-bahaya yang 4 tadi.
Dan Sayyidina pun tahu yang dipuji ini kada akan dapat bahaya yang dua macam itu. Nah, maka pujian ini jadi satu kebaikan, jadi pahala. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajah. Nah, ujar Nabi, andai kata ditimbang imannya Abu Bakar Siddiq dengan iman seluruh alam, niscaya menang imannya Abu Bakar. Ini pujian yang sangat luar biasa bagi Abu Bakar Siddiq. Nah, Nabi memuji karena beliau tahu. Nah, beliau tahu pasti bahwa iman Abu Bakar memang lebih hebat daripada alam seluruhnya. Sidin tahu pasti. Beliau diberi Allah pengetahuan untuk itu. Kalau kita kada kalau menyambat itu si A imannya lebih kuat pada si B, kita kada tahu itu. Karena kita kada ada wahyu. Nabi itu dari wahyu Allah menyatakan bahwa iman Abu Bakar jikalau ditimbang dengan iman seluruh alam, menang iman Abu Bakar. Jadi Nabi memang benar demikian. Nah, dan Abu Bakar Siddiq begitu dipuji tambah tawadhu, bukan tambah sombong. Abu Bakar begitu dipuji tambah tawadhu dan tambah rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pujian ini menjadi pahala. Nah, itu pun berlaku juga kepada kita. Misal kita ada melihat orang yang selalu sembahyang duha, atau selalu sembahyang berjamaah, lalu kita puji, untung pian ni kawataru sembahyang berjamaah. Nah, memang kenyataannya demikian, dan kita puji itu bukan ria dan kada melampau batas, memang kenyataan demikian. Nah, si dinang dipuji ini pulang mendengar pujian itu kada sombong, kada malas jadinya. Nah, pujian seperti itu menjadi pahala kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi pada dasarnya puji itu, memuji kawan, memuji orang yang sesama kita itu pada dasarnya tidak baik. Itu dasarnya. Bisa jadi baik kalau selamat dari penyakit-penyakit, selamat dari bahaya-bahaya tadi. Nah, oleh karena demikian itu lebih baik kada memuji. Lebih baik kada memuji, pasti selamat. Kalau kita kada memuji, kada bakal berdosa. Kita kada memuji, kada bakal makruh. Jadi lebih baik kada memuji. Kalau memang hendak memuji juga lawan kawan, memuji dengan siapa, nah maka periksa dahulu adakah penyakit yang 6 tadi atau kada ada penyakitnya. Kalau sudah kada ada penyakitnya, silahkan puji. Nah, maka itu akan mendatangkan pahala.